Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Mirfan Sulaiman dari Prodi PAI. Tujuan dan alasan saya membuat video ini adalah sebagai tugas micro teaching atau tugas UTS micro teaching. Baik, untuk pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pembelajaran untuk kelas 9, pembelajaran budi pekerti untuk kelas 9 dengan tema meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk, yaitu terdapat pada bab. Baik, untuk memulai pembahasan yang pertama, coba teman-teman semua lihat di bagan berikut ini. Saya akan memberikan bagan yang dimana terdapat beberapa nama dan juga alam gitu ya, alam yang akan dilalui oleh setiap manusia setelah terjadinya hari kiamat. Yang pertama yaitu tentang kiamat sugro dan juga kiamat kubro, kemudian yaumul barzakh, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, dan yaumul mizan, yang akhirnya adalah ke surga atau ke neraka, yang mana ketika kita meneladaninya itu maka akan timbul rasa mawas diri dan juga mengakhiri setiap perbuatan buruk kita, karena setiap perbuatan itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, kemudian saya akan memberikan sebuah gambar pula, yaitu orang yang sedang menanam pohon dan juga pohon. Baik, untuk pertama coba kalian renungkan apa makna hari kiamat, hubungan korelasi antara hari kiamat dengan menanam pohon. Nah, korelasinya yaitu setiap yang kita tanam, pasti yang kita tanam tersebut akan kita tuai kembali. Nah, kemudian yang bagian ketiga yaitu mengenai mutiara khazanah Islam, yang mana di sana membahas tentang pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Nah, teman-teman semua, bahwasanya beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu ada dan pasti akan datang, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Surah ke-22 ayat ke-7. Kemudian iman kepada hari akhir, bahwasanya seluruh alam semesta termasuk bumi dan sisinya akan mengalami kehancuran. Para ulama mengatakan bahwasanya kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Kemudian yang kedua yaitu kejadian kiamat kubro. Nah, dapat dilihat pada Quran surah Al-Qari'ah, yang mana kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Yang pertama titipan sangkakala, yang kedua adalah langit itu terbelah. Tiupan pertama sangkakala memusnahkan alam semesta dan isinya, dan langit terbelah. Dan tiupan kedua kata para ulama yaitu umat manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, baik, masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu mengenai alam barzakh, yang mana alam barzakh ini memiliki nama lain yaitu alam kubur. Nah, alam barzakh itu adalah pemisah antara dunia yang kita tinggali dengan akhirat. Jadi, kemudian yang kedua yaitu pembahasan tentang yaumul ba'ats, atau disebut juga adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi ketika ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil yang kedua kali. Nah, tadi telah saya sebutkan bahwasanya akan ada gambar ilustrasi seperti ini, yaitu gambar pohon
yaitu benih yang tumbuh. Nah nanti di hari kiamat ketika dalam barzah itu, ketika yaumul ba'ats itu seakan-akan manusia itu seperti apa yang namanya, tunas-tunas yang bertumbuh, tunas-tunas yang seperti kecambah yang tumbuh gitu. Jadi manusia itu dibangkitkan kembali dan akan digiring nanti kepada masyar. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Yasin ayat 51. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Yang artinya, lalu ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya, maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dengan keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Dalam surah Yasin ayat 51. Karena kesombongannya, sebagian orang tidak mau percaya tentang kejadian di hari akhir ini. Orang-orang seperti ini kelak akan tercengang, menyesal, dan juga malu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Yaumul Hasyr atau Yaumul Masyhar, yaitu hari di mana manusia itu dikumpulkan. Jadi seperti yang tadi ketika dalam barzah, kemudian dibangkitkan itu Yaumul Ba'ats, kemudian nanti digiring dikumpulkan menuju padang mahsyar yang sangat luas. Nah di sini manusia itu sudah terlihat apakah amal baiknya itu banyak ataupun sedikit, karena di hari ini Yaumul Mahsyar ini umat manusia itu menerima catatan amalannya selama di dunia, dan juga ketika di padang mahsyar ini akan terlihat orang yang banyak dosa dan juga yang sedikit dosanya. Nah kemudian yang keempat itu adalah Yaumil Mizan dan juga Yaumil Hisab. Mizan berarti timbangan dan hisab berarti perhitungan. Nah selama di dunia tadi, yaitu selama kehidupan di dunia, itu amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah berat yang mana, apakah kebaikannya atau keburukannya. Kemudian Allah pun akan menghitungnya, yang mana nanti ketika amal kita banyak yang baiknya, sudah jelas akan kemana, yaitu ke surga. Namun apabila amal kita banyak yang buruknya, sudah jelas pula akan ke neraka. Dalil Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan juga 8. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Pada hari perhitungan, amal manusia akan diperlihatkan kepada semua perbuatan selama hidup di dunia. Ketika melihat amal baiknya, ia akan merasa senang. Sebaliknya ketika melihat amal buruknya, ia akan merasa menyesal. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 30, Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikannya yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Untuk pembahasan yang kelima yaitu adalah surga dan juga neraka. Bagian pertama yaitu surga, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Baik, di sini Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 55 sampai 58. Coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal 'araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salam qawlan mir rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang di dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan di surga. Mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
Yasin ayat 55 sampai 58. Nah, jelas di sini bahwasanya Allah menyambut orang yang masuk surga itu dengan kata salam, yaitu selamat. Karena salam itu berasal dari kata salama yang bermakna itu selamat. Jadi maksudnya selamat dari apa? Nah, ini pembahasannya itu selamat pertama dari berbagai fitnah dan cobaan di dunia. Yang kedua adalah selamat dari banyak seperti halnya di mizan, di barzah, di ba'ats, di yaumil mizan, yaumil hisab, kemudian di jumatan sirat. Mereka ketika sudah masuk ke surga, Allah menyebutkan kata salam, selamat, seperti itu, atau orang yang berserah diri. Kemudian yang kedua adalah neraka sebagai balasan amal buruk. Nah, ini Allah berfirman dalam surah Ghasyiyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Jadi mereka di hari kiamat, orang yang masuk neraka diberi makan, itu yang mana makanan itu berduri, tapi tidak menggemukkan, bahkan juga menyiksa. Nah, ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang lain, Al-Waqiah 42-44, fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridin wa la karim. Dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam. Jadi disiksa dengan air yang panas, kemudian disiksa dengan angin yang sangat panas, kemudian dinaungi oleh awan yang hitam. Itu siksaan di neraka, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Berbeda halnya ketika di dunia, misalkan ketika kita mengalami kemarau panjang, kemudian ada awan hitam di atas kita, kemudian turun hujan, itu akan muncul rasa senang, rasa bersyukur dalam diri kita. Berbeda halnya dengan orang neraka, mereka tuh dinaungi oleh asap yang hitam, yang mana dalam ayat terakhir mengatakan tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Nah, begitulah gambaran berapa pedih dan beratnya siksaan yang terima mereka yang ringan timbangan amal kebaikan mereka. Hal ini merupakan balasan yang setimpal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, kita masuk ke dalam refleksi akhlak. Coba refleksi akhlak ini kita renungkan. Setelah kita tadi membahas yang pertama itu mengenai kiamat sugro dan juga kiamat kubro, kemudian masuk ke dalam yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul mizan atau hisab, kemudian yaumul masyar, yaumul ba'ats, yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul mizan atau yaumul hisab, kemudian surga dan neraka. Nah, teman-teman semua, inti dari pembahasan yang tadi saya bahas itu mengenai pertama, beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Kedua, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Ketiga, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yaitu sugro dan juga kubro. Keempat, setelah kejadian kiamat kubro yang sangat dahsyat, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yaitu alam barzah, kemudian yaumil ba'ats, yaumul hasyar, dan juga yaumil mizan atau hisab. Yang kelima, setiap perbuatan baik dan buruk manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Maka kesimpulannya dari pembahasan yang kita bahas ini adalah bahwasanya apa yang kita pelajari dari materi tentang hari kiamat itu adalah akhirnya refleksi kepada diri bahwasanya diri itu harus lebih baik lagi. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.